Baik, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat untuk mahasiswa jurusan agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam video pembelajaran, khususnya video penelitian ini, mahasiswi anak bimbing saya Asi Devi Triani akan menyampaikan hasil penelitian singkatnya pengaruh pemberian dosis vermicompost dan ekoenzim terhadap pertumbuhan dan produksi jagung manis. Nah, cairan ekoenzim ini adalah cairan serbaguna yang banyak mengandung enzim. Enzim ini sangat berguna bagi lingkungan, yaitu dia akan berkompetisi dengan bakteri atau mikroba jahat di lingkungan udara, tanah, dan air. Dan mikroba baik yang dihasilkan dari ekoenzim ini dia akan mengalahkan mikroba jahat penyebab polusi udara, polusi sampah. Jadi ekoenzim ini sangat berguna sekali. Di samping berguna untuk perbaikan kualitas lingkungan, cairan multiguna ekoenzim berguna juga untuk pertumbuhan produksi tanaman, khususnya perbaikan aktivitas metabolisme di dalam tanaman. Nah, saudara Asi Devi ini akan mencoba menerapkan ekoenzim dan dia ingin mengetahui berapa konsentrasi yang pas untuk diberikan bagi pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Nah, di samping ekoenzim, penelitiannya juga meneliti pengaruh dosis vermicompost. Kita tahu vermicompost ini adalah bahan organik berbahan dasar dari kotoran cacing. Yang di dalam cacing itu banyak mengandung hormon yang sangat berguna juga bagi pertumbuhan produksi tanaman. Nah, harapannya dengan kombinasi dua faktor dari vermicompost dan ekoenzim ini akan memperbaiki pertumbuhan produksi tanaman jagung manis, dan harapannya jagung manis akan mencapai tingkat produksi, level produksinya sesuai dengan potensi genetik sesuai dengan deskripsinya. Baik, itu pengantar singkat dari saya selaku dosen pembimbing, dan selanjutnya Asi Devi akan menjelaskan secara singkat bagaimana hasil penelitian dia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asi Devi Triani, NPM 18 14 16 10 30 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura, akan menjelaskan sedikit mengenai judul penelitian saya. Ekoenzim memiliki beberapa kandungan enzim seperti invertrase, laktase, serulase, pektinase, peptid, sehingga dalam penelitian ini penggunaan ekoenzim itu digunakan untuk mempercepat kerja dari vermicompost sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis itu menjadi lebih baik dan meningkat. Pada penelitian ini menggunakan rancangan acak faktorial yang disusun secara rancangan acak kelompok. Faktor pertama adalah dosis pupuk vermicompost dengan 3 perlakuan, yaitu A0 pupuk vermicompost 0 ton per hektar, A1 pupuk vermicompost 10 ton per hektar, dan A2 pupuk vermicompost dengan dosis 20 ton per hektar. Faktor kedua yaitu konsentrasi pemberian ekoenzim dengan 3 perlakuan, yaitu B0 konsentrasi pemberian ekoenzim 0 ml per liter, B1 konsentrasi pemberian ekoenzim 1 ml per liter, dan D2 konsentrasi pemberian ekoenzim 2 ml per liter. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengolahan lahan. Selanjutnya, lahan yang akan diolah kemudian digemburkan dengan cangkul sedalam 20-30 cm. Selanjutnya, dilakukan proses penaburan dolomit untuk menetralkan tanah. Selanjutnya, dilakukan pembuatan ekoenzim, yaitu dengan memotong kulit buah menjadi kecil. Potongan kulit buah tadi kemudian dibersihkan dan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Kemudian, potongan kulit buah dimasukkan ke dalam tong besar berisi 10 liter air dan diberi molase tebu sebanyak 1 kg. Tahap selanjutnya adalah didiamkan selama 3 bulan. Selanjutnya adalah proses penanaman benih jagung manis, yaitu dengan pembuatan lubang tanam dengan jarak 70 x 20 cm. Tahap selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi tanaman dan dilakukan dengan menggunakan meteran dengan satuan cm. Tahap selanjutnya adalah pengaplikasian ekoenzim yang dilakukan mulai dari 3-7 mst dengan menggunakan sprayer gendong berukuran 5 liter, kemudian diaplikasikan ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kehijauan daun yang diukur dengan alat Minolta SPAD. Tahap selanjutnya adalah proses pengukuran panjang dan lebar daun jagung manis, yaitu dengan menggunakan penggaris dan diukur dari pangkal hingga ujung daun. Pengukuran panjang daun dilakukan pada saat 6 mst. Selanjutnya dilakukan proses pemeliharaan tanaman dengan cara pencabutan gulma, penjarangan tanaman,
Dan selanjutnya dilakukan perhitungan bunga jantan dan bunga betina. Dan yang terakhir, proses pemanenan jagung manis. Proses pemanenan jagung manis dilakukan pada saat jagung manis berumur 9 MST. Berdasarkan hasil analisis seragam pada variabel pengamatan, penggunaan pupuk vermikompos dan ekoenzim mengalami interaksi khususnya pada beberapa variabel seperti tinggi tanaman 4 MST, tinggi tanaman 5 MST, tinggi tanaman 6 MST, tinggi tongkol utama, panjang daun, tingkat kehijauan daun, diameter tongkol, dan panjang baris pada tanaman jagung manis. Selanjutnya didapatkan grafik tinggi tanaman mulai dari 3 sampai 6 MST. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa perlakuan pemberian dosis pupuk vermikompos dan pemberian konsentrasi ekoenzim menunjukkan peningkatan dari 3 MST sampai 6 MST. Perlakuan terbaik tinggi tanaman terdapat pada perlakuan pemberian dosis pupuk vermikompos 20 ton per hektar dan konsentrasi ekoenzim 2 ml per liter. Sedangkan untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan pemberian dosis pupuk vermikompos terbaik untuk pertumbuhan dan produksi jagung manis, yaitu perlakuan pemberian dosis pupuk vermikompos 20 ton per hektar, ditunjang dengan meningkatnya tinggi tanaman, tinggi tongkol utama, panjang daun, tingkat kehijauan daun, dan produksi per petak. Sedangkan pada perlakuan konsentrasi ekoenzim terbaik, yaitu pemberian konsentrasi ekoenzim 2 ml per liter, yang ditunjang dengan meningkatnya tinggi tanaman, tinggi tongkol utama, panjang daun, tingkat kehijauan daun, produksi per petak, dan diameter tongkol pada tanaman jagung manis. Sekian video penelitian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.